Mau direkam? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu-ibu gimana kabarnya? Ibu-ibu semua ya. Jadi nggak ada bapak ibu, biasanya bapak ibu. Sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya. Ya, tetap jaga kesehatan ya Bu ya di masa pandemi ini. Oke, untuk kita mulai pelatihan hari ini, kita awali dengan membaca doa supaya pelatihan kita ini berjalan lancar ya, dan Bapak Ibu juga dapat menyerapnya dengan baik ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu kan saya jadi lupa. Biasanya Bapak Ibu, sekarang Ibu-ibu doang soalnya nih. Baik Ibu-ibu, hari ini kita membahas yang kemarin ya, kemarin Bapak Ibu, yang Ibu-ibu sudah latihan ya. Sebelumnya kan sudah diberikan apa namanya tuh mencoba ibaratnya seperti itu ya. Makanya sekarang kita bahas. Nah, dari yang Ibu pelajari bagaimana nih tentang modul ajar? Seperti apa sih? Apakah berbeda apa sama dengan sebelumnya? Apa Ibu-ibu sudah pernah membuat seperti itu? Gimana? Mungkin dari Bu Ani atau Bu Rosanti? Kayaknya modul ajar itu mirip-mirip dengan RPP ya, tahun lalu itu di kurikulum. Cuma bedanya mungkin lebih banyak isinya gitu. Lebih Bu Ani banyak. kali mau menambahkan? Jadi nggak jadi satu lembar ya Bu ya? Iya. Kemarin RPP udah satu lembar, sekarang udah berlembar-lembar lagi. Gimana Bu Ani? Balik lagi. Saya pikir modul ajar itu kayak modul yang biasa saya bikin untuk apa ya? Untuk pembelajaran Untuk kayak isinya materi, pembelajaran. contoh soal Iya. itu aja kayak penggantinya buku Ada ajar langkah-langkah gitu ya. penelitian gitu kali ya. Dulu mah Iya. ya modul Namanya. bahan Iya, ajar itu mah ternyata modul kayak RPP. ternyata Iya, sekarang mungkin modul ajar itu modelnya RPP gitu. Ya, Iya, sejenis betul. RPP. jenisnya, cuman lebih spesifik lagi tentang student center-nya ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus mengenal dulu namanya karakteristiknya dari peserta didik ya. Kemudian tujuannya itu lebih karakteristik banget gitu ya. Kalau mungkin kalau yang RPP dulu lebih ke kegiatan intinya seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu, mungkin Bapak Ibu sudah membaca materinya tentang modul ajar. Sebentar saya share screen dulu ya. Nah, ini komponen-komponennya lumayan banyak. Sebenarnya sih ada 4 ya intinya ya komponennya, cuman di dalam komponennya itu ada subkomponen lagi seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu di sini ada komponen ini konsepnya ya, mungkin konsepnya itu sudah ibu-ibu apa namanya pelajari ya. Jadi dalam modul ajar itu pastinya sudah ada tujuannya, capaian pembelajarannya, sama ada inti yang akan ditujunya itu profil pelajar Pancasilanya seperti itu. Mungkin kalau untuk yang sebelum-sebelumnya kita RPP itu atau perangkat belajar nggak ada ya, perangkat ajar ya, namanya profil pelajar Pancasila. Mau mau mengidentifikasikan anak ini mau seperti apa, misalnya bergotong royong atau lebih mandiri seperti itu. Mungkin intinya sih sama, cuman di dalam perangkatnya itu tidak disebutkan gitu loh apa tujuan dari profil pelajar Pancasilanya itu. Nah, komponennya ini banyak ya Bu ya. Jadi ada informasi umum, komponen inti, sama lampiran. Jadi di informasi umumnya ini ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, kemudian ada target peserta didik, terus model pembelajarannya yang Ibu mungkin cocok sama materinya gitu ya. Jadi nggak selalu setiap materi itu sama model pembelajarannya. Kemudian di komponen inti, nah ini nih tujuan pembelajarannya, kemudian pemahaman bermaknanya, pertanyaan pemantiknya, ini juga penting nih. Kadang-kadang kita sebenarnya sama aja sih ya. Jadi dalam pendahuluan itu atau dalam pendahuluan di komponen inti,
ya kegiatan pendahuluan ada pertanyaan pemantik nih, kemarin gimana kamu kalau menghitung ini bisa nggak pakai ini, sama aja, cuman di sini lebih spesifik lagi nih, namanya pertanyaan pemantik seperti itu. Kemudian persiapan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya seperti apa, asesmennya. Nah, ini asesmen mungkin akan lebih detail lagi di apa namanya, di materi selanjutnya kita akan pelatihan lagi ya. Kemudian ada pengayaan dan remedial, itu juga sama, refleksi peserta didik dan gurunya. Jadi setiap kita selesai belajar, baiknya sih ya kita adakan refleksi untuk anak-anak juga, untuk peserta didiknya. Jadi nanti kita jadi mengetahui sejauh mana peserta didik mengetahui dan apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Nah, ini lampiran, biasanya kita kan nggak iniin lampirannya, terutama glosarium. Nah, di sini untuk modul ajar kita menampilkan glosariumnya. Glosarium misalnya nanti kalau ada materi yang bahasanya misalnya aritmatika. Aritmatika itu apa sih? Nah, itu masukin ke glosarium. Nah, seperti biasa kalau untuk daftar pustaka ya sumber-sumbernya aja yang akan kita cantumkan, bisa dari internet, buku dan lain-lain gitu. Jadi enggak YouTube pun bisa gitu ya. Kemudian ini langsung masuk aja kita bahas satu-satu ya komponen modul ajar. Untuk informasi umum yang pertama ada identitas modul. Di sini ada nama penyusun Bapak Ibu, silakan diisi semuanya dari jenjang sekolah, kelas sama alokasi waktunya. Mungkin sebenarnya sih RPP yang dulu jangan dihilangkan, maksudnya jangan dibuang dulu gitu ya. Karena kan hampir sama ya, namanya ada alokasi waktu juga seperti itu. Dan lain-lainnya juga banyak yang sama ya. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki. Nah, ini sebenarnya sih sudah ada ya di KIKD gitu. Jadi tinggal kita kopas aja. Kemudian, nah ini profil pelajar Pancasila. Coba Bu Ani, profil pelajar Pancasila itu ada berapa sih? Kalau nggak salah ada 6 ya, Bu? Iya, betul, ada 6 ya. Jadi enggak harus 6-6-nya kita cantumkan di sini untuk tujuan apa namanya? Profil pelajar Pancasilanya yang akan kita capai gitu maksudnya. Tapi boleh mungkin 2, 3 gitu. Tapi jangan 1 juga ya, lebih mungkin ya. Kan bisa macam-macam seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian nah, lanjut lagi sarana dan prasarana sekolahnya seperti apa sama apa namanya, mungkinkah ada whiteboard gitu ya, atau mungkin papan tulisnya masih yang kapur, kayaknya udah jarang ya Bu ya, kayak gitu ya. Sekarang malah biasanya ibu-ibu nih udah pakai infocus, udah pakai video-video, udah keren lah pokoknya ya, udah zaman teknologi seperti ini. Kemudian, oh ya, di sini sebenarnya sih ininya ya, apa namanya nih, itu sarana dan prasarana, kemudian satu lagi media pembelajarannya, maaf saya lupa. Media pembelajarannya bisa berupa apa aja gitu. Lanjut lagi ke informasi umum selanjutnya, target peserta didik nih. Nah, targetnya peserta didik ini mau seperti apa gitu. Nah, ini kalau dicontoh sih kita peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Nah, ini untuk yang ibaratnya yang memahami langsung ya anak-anaknya ya. Kalau untuk peserta didik yang kesulitan belajar bagaimana? Memiliki gaya belajar yang terbatas hanya dengan satu gaya, misalnya dengan audio. Nah, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar atau kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Kemudian terakhir, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atas ya harusnya, atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Benar nggak ya? Berpikir aras ya, aras itu apa ya? Berpikir atas kali ya maksudnya. Kemudian mode pembelajarannya ini seperti yang sebelumnya tadi sudah disampaikan. Nah, kalau sekarang sih masih PJJ ya, PJJ daring. Mungkinan ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa membantu kita dalam mode pembelajarannya ya. Seperti itu. Lanjut lagi, nah ini langsung komponen inti Bapak Ibu. Nah ini kan tujuan pembelajaran itu kita sudah materi sebelumnya ya. Kalau tadi asesmen nanti materi selanjutnya, tapi ini kalau untuk tujuan pembelajaran materi sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu mungkin sudah hatam lah, tinggal apa namanya diolah lagi tujuannya macam-macamnya.
Kemudian pemahaman bermakna. Nah, ini masuk komponen ini juga. Ini informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaatnya apa nanti? Jadi misalnya kalau ini kan contohnya manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Kemudian ada makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Bisa jadi mungkin mandiri gitu ya. Kan ada salah satu profil pelajar Pancasila kita pemahaman kita ambil yang mandiri, berarti boleh nih pemahaman bermaknanya sangkutin nih supaya apa namanya bisa nyambung dengan profil pelajar Pancasilanya. Pemahaman bermaknanya contohnya misalnya dengan mandiri atau mencari penyelesaian masalah sendiri, siswa dapat meningkatkan mutunya atau dapat mengetahui seberapa jauh dia memahami materinya, seperti itu ya. Atau mungkin ada contoh lain dari Ibu Ani atau Bu Rosanti, mungkin dalam pemahaman bermakna. Misalnya ambil satu contoh di profil pelajar Pancasilanya, bagaimana? Kan ada banyak ya, ada bergotong royong, Ya. gitu. Iya, boleh. Ibu Ani? Mungkin dengan profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis, siswa dapat menggali kemampuannya lebih lagi. Iya. Atau siswa dapat mendapat cara yang sesuai dengan dirinya atau yang nyaman untuknya gitu. Sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia ya, betul. Betul ya, bisa seperti itu. Masih banyak ya contoh-contoh lainnya, mungkin dari 6. Dari 6 itu mungkin dari 1 bisa beruntut lagi sub-subnya seperti itu pemahaman bermaknanya. Nah, ini bisa dikembangkan sendiri oleh ibu-ibu. Kemudian komponen intinya selanjutnya pertanyaan pemantik. Nah, ini biasanya sih kalau di RPP atau perangkat ajar sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah ada ya namanya pertanyaan pemantik atau mungkin pendahuluan gitu loh, kegiatan pendahuluannya. Ayo anak-anak seperti apa nih bentuk bentuk gedung kita. Nah, nanti dari situ kita bisa kembangkan lagi gitu ya. Biasanya kalau Bu Ani atau Bu Rosanti bagaimana nih cara menanyakan pertanyaan pemantik itu? Atau mungkin dari aplikasi kehidupan sehari-hari atau mungkin dari rumus atau seperti apa bisa jadi? Kalau saya biasanya kita tanyakan aja dulu materi sebelumnya. Jadi memantiknya justru dari materi sebelumnya. Gitu. Iya, bisa ya. Jadi materi sebelumnya pastinya atau mungkin materi dari sebelum dari kelas 10 ya. Masih ingat nggak nih trigonometri begitu ya Bu ya? Bisa ya seperti Kayaknya itu. begitu. Ya, banyak ya cara mengajukan pertanyaan pemantik untuk anak-anak peserta didik. Nah, kemudian komponen belajar selanjutnya adalah komponen inti kegiatan pembelajarannya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran komponen inti ini Bapak Ibu, Ibu-ibu langsung menjelaskan dari mulai kegiatan pendahuluan termasuk alokasi waktunya di detail, kemudian kegiatan intinya seperti apa, lanjut langsung kegiatan penutupnya. Seperti itu. Nah, ini pendahuluan, penutup, dan berbasis metode pembelajaran aktif. Jadi, mungkin penutupnya ini agak lebih bukan penutup, baiklah anak-anak materi ini sudah selesai, bukan seperti itu ya, tapi lebih ke pembelajarannya aktif gitu ya. Bisa jadi ya nanti mungkin penutupnya Ibu-ibu bisa memberikan kuis gitu. Nah, ini kan sekalian penutup. Oh, jadi misalnya Kahoot atau Quizizz bisa ya sebagai penutup. Jadi mungkin lebih anak-anak untuk selain lebih mengingat lagi dan lebih ke intinya juga gitu loh. Mungkin kalau ada yang salah bisa diperbaiki gitu ya. Kalau Bu Ani atau Bu Rosanti mungkin kegiatan penutupnya seperti apa? Pengalamannya boleh diceritakan? Siapa Bu Ani? Bu Ani apa saya? Boleh. Kalau di SMA Babakan Madang ya, karena kulturnya banyak gunung-gunung gitu. Nah, ceritanya kalau jaringan itu nggak selalu ada. Nah, saya udah pernah sharing kan, kalau di Madang itu kalau kita ngadain Zoom meeting atau Google Meet, itu yang hadir paling banyak 13 orang.
Jadi kayaknya gini loh, kita ngadain pembelajaran kayak percuma gitu. Yang mau-mau aja belajar, yang enggak gitu. Nah, akhir pembelajaran pastilah kita buatlah semenarik mungkin supaya dia nggak meninggalkan pelajaran. Iya. Kalau saya biasanya kan mulai pertama pakai YouTube dulu, kita pelajari dulu lah ini gitu. Nanti pas terakhir baru kita kasih soal. Soalnya modelnya bisa langsung tanya jawab, ya pakai permainan juga gitu. Ya sedikit lah nggak banyak. Karena pesertanya sedikit ya jadi kalau saya bilang mah kurang efektif gitu. Kadang anak-anak, kapan sih beresnya nih si ibu gitu kan? Kapan sih beresnya? Selalu jadi malah, emang jam saya berapa jam sih? Kalau kita rasa mah kalau namanya guru ya Iya, 45 menit kayaknya sebentar gitu. sebentar. Tapi anak-anak keburu bete gitu kan. Ya paling ya pakai Kahoot juga pernah nyoba gitu ya. Ada yang tertarik, ada yang diem-diem aja gitu, yang aktif. Nah, mungkin dari Bu Ani ada pengalaman lain? Kalau saya menyesuaikan dengan kegiatan sebelumnya ya, kegiatan intinya. Ada yang memang penutupnya dia harus berupa kuis singkat yang akan memacu siswa untuk bersaing. Jadi saya ambil misalkan 3 orang pertama, 5 orang pertama, gitu arahnya ke situ. Yang nilainya plus, gitu. Yang lainnya nilainya ya sesuai nilai, gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang penutupnya biasanya kami tutup dengan guyonannya anak-anak dalam bentuk curhatan tentang materi. Arahnya ke situ. Oke, ya. Intinya anak-anak diperan sebagai peran aktif juga gitu ya, tidak hanya mendengarkan, Iya. penutupnya begini ya, sudah kita tutup dengan assalamualaikum, enggak. Tapi anak-anak juga ada timbal baliknya, ada feedbacknya seperti itu. Ya, gitulah Ibu. Iya, betul. Sudah bagus ya, berarti sebenarnya sih ibu-ibu juga udah udah pengalaman, udah ini ya, jadi membuat modul ajar ini juga mungkin lebih mudah kali ya, seperti itu. Cuman lebih banyak ada komponen-komponen lainnya aja. Nah, ini komponen inti termasuk asesmen. Asesmen itu kita bagi 3 ya. Jadi seperti pelajaran sebelumnya atau materi yang pelatihan sebelumnya, udah ada asesmen diagnostiknya. Kemudian kalau untuk formatif dan sumatif akan kita lanjut lagi di materi selanjutnya, pelatihan selanjutnya. Nah, sesuai sama ini juga untuk yang pengayaan dan remedial juga nanti kita akan bahas lagi di materi selanjutnya, pelatihan selanjutnya. Nah, ini tadi lembar kerja peserta didik ya, termasuk dalam bahan ajar ya. Bentar. Media pembelajarannya ya, termasuk media pembelajaran. Jadi LKS, terus apalagi tuh dan lain-lainnya itu termasuk dalam media ajar, bahan bacaan guru dan peserta didik. Kemudian glosarium seperti yang sebelumnya, saya tadi yang awal banget, glosarium itu kalau bisa ya banyak ya anak-anak kita. Kalau pengalaman saya sini pas ngajar ya anak-anak kurang literasi ya, kadang-kadang bahasa-bahasa yang bahasa seperti yang tidak umum gitu, mereka tuh nggak paham gitu ya. Jadi mungkin glosariumnya juga bisa lebih banyak lagi seperti itu. Nah, daftar pustaka silakan Bapak Ibu, sumbernya dari mana saja bisa dijelaskan. Begitu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk tanya jawab, mungkin dari materi ini ada yang mau Ibu-ibu tanyakan? Udah selesai Bu. Saya boleh Bu. Boleh Bu Ani. Jujur jadi. Sedikit curhat ya Bu. Iya, Ketika boleh, membuat modul ini awalnya sempat salah menjadi modul ajar yang biasa dibuat, tapi ternyata dia arahnya ke RPP. Sedangkan saya terbiasa dengan RPP yang 1 lembar. Agak memberatkan gitu ya. Kira-kira apakah harus dibuat gitu untuk 1 tahun ke depan? Kalau iya Ibu, untuk pertanyaannya luar biasa sekali ya. Sebenarnya sih ini juga buat pertanyaan saya juga ya, karena saya juga masih mengajar dan saya masih tahu ya kapan iya mudah-mudahan gitu. Cuman
memang sih lebih spesifiknya di awal tadi ya, seperti kayak tujuannya, targetnya, profil pelajar Pancasilanya. Mungkin kalau yang lain-lainnya sama aja ya, bisa lah ya copy paste ya Ibu. Gitu. Mungkin tujuannya tadi aja yang awal gitu ya Ibu ya. Yang mudah-mudahan sih bisa diringkas lagi seperti satu lembar gitu. Seperti itu ya Bu ya. Itu aja sih Bu yang saya tahu. Ada lagi Bu? Terima kasih, Bu. Ya, Mungkin semoga. gantian dulu, takut ada Bu Rosyanti ada pertanyaan, silahkan. Enggak, saya mengikuti aja. Ya, saya mendengarkan kok. Oke, kalau gitu saya yang tanya deh. Ibu-ibu, tadi kita belajar membahas dikit ya, bukan udah belajar ya. Membahas dikit tentang asesmen. Ada berapa asesmen, Ibu-ibu? Tipe Ada asesmen? 3 ya, Ada 3. Apa aja? diagnostik, formatif, sama sumatif. Nah, karena kita akan belajar selanjutnya asesmen formatif dan sumatif itu, contoh, kira-kira contoh asesmen formatif seperti apa, Ibu? Nah, kalau di K13, asesmen formatif dia lebih ke arah sikap ya, Bu. Sedangkan sumatif lebih ke arah nilai. Yang saya tanya, kalau tugas masuknya mana ya, Bu? Kalau penugasan secara nilai gitu, formatif atau sumatif ya? Penugasan itu termasuk yang saya tahu itu formatif. Jadi kalau sumatif itu sih sebenarnya nilai akhir ya. Jadi benar-benar kayak seperti ujian akhir semester, ujian akhir tahun, kemudian mungkin ulangan harian ya. Kalau untuk yang proses ya, kalau penugasan itu kan termasuk proses. Jadi itu masuknya ke formatif karena sebentar ya Bu. Maaf ya Bu ya, agak iklan sedikit daripada nanti suaranya masuk. Tadi sampai mana Bu? Ya itu formatif ya. Jadi penugasan itu masuknya sih ke formatif begitu. Jadi prosesnya yang kita lihat anak-anak seperti itu, Ibu ya. Nah, itu sekilas info aja untuk materi selanjutnya ya, pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi ya? Boleh bertanya lagi, Bu? Boleh, Bu. Banyak nanya ya saya ya. Nggak apa-apa, Bu. Kalau untuk Biar seru. iya betul. Lebih dari 20 menit, Bu. Iya. Dikat aja nanti. Kalau untuk penulisan asesmen di modul ajar, nah di lampiran itu kan tidak disebutkan ada rubrik asesmennya, sedangkan kalau dimasukin ke modul ajar kan kebanyakan. Apakah boleh kalau misalkan untuk bagian asesmen kita hanya menuliskan asesmen apa aja yang akan dipakai, contohnya penugasan, presentasi, terus apalah gitu ya. Nanti rubriknya cukup di lampiran aja, boleh nggak sih? Boleh nggak sih lampiran tuh ditambahin? Boleh sih. Iya, Ibu. Pertanyaan bagus sekali ya. Boleh saja, Ibu. Jadi, selama itu apa namanya dicantumkan sebagai lampiran ya Bu ya, jadi kan bisa tetap ada asesmennya seperti itu, jadi ada rubriknya, ada detailnya gitu. Silakan Ibu. Oh iya, kayaknya kita sudah masuk waktu 20 menit ya, boleh kita ice breaking mungkin Ibu siapa yang mau memimpin ice breaking? Nggak bisa ice breaking-nya, ampun ya motoriknya parah nih. Ya, kalau makanya suka, aduh, kenapa yang dikirim teh yang udah tua ya, yang muda-muda di mana padahal banyak, pada belum punya itu, pada belum punya apa, itunya apa? SIM PKB-nya itu ya? Ya belum bikin, belum ada, baru lulus 2 tahun yang lalu. Ya, terus satu lagi baru mulai lagi ngajar, jadi ya kata saya teh, akhirnya mau nggak mau ya. Sama malu sama Bu Dwi ya, Bu Dwi itu udah lumayan loh. Bu Dwi. Tadi saya ketemu kebetulan. Oke deh, kalau gitu saya aja mimpin ice breaking ya. Jadi gini, untuk kita nyanyi Bundar Topi Saya. Nah,
kita peragakan. Bundar. Ibu Apa kan? nggak bisa gimana? Oh iya. Apa ya? Iya, motoriknya kurang. Mending ya itu aja lah, kayak tanya jawab Tanya jawab ya. binatang itu ya. Oh iya, Itu paling. betul-betul. Ya, binatang aja deh. Mm-mm. Oke, jadi gini ya, ice breaking-nya kalau saya nyebut ayam, nah huruf terakhirnya itu kan M. Nah, nanti saya sebutkan misalnya Bu Rosanti, silakan lanjutkan M. Nah, Ibu Rosanti langsung harus jawab cepat, misalnya macan, seperti itu. Mm-mm. Saya nanti langsung lanjut lagi ke siapa gitu ya. Gitu. Nanti saya sebutin deh ke siapanya. Oke, dimulai dengan kucing. Ibu Ani. Gajah. Gajah. Ibu Rosanti, lanjut. Harimau. Harimau, oke. Saya ya, ya. Ular. Ibu Rosanti, R. Rusa. Rusa. Ibu Ani. Bu Ani. Ayam. Ayam, ya. Oke, lanjut lagi dong ke M ya, macan ya, seperti itu. Ya udah, itu aja ya Ibu ya. Break-nya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Kita waktu cuma 20 menit. Lanjut lagi, Iya, sebentar, saya lihat contekan dulu. Oke, mungkin materi hari ini sudah cukup ya Ibu-Ibu ya. Nanti saya akan membagikan modul ajar yang pernah saya buat mungkin sama teman-teman sepelatihan. Jadi seperti apa idealnya, tapi mungkin nggak sempurna, jadi bisa. Udah itu aja, Bu. Iya. Dalam nanti sih, walaupun ibu-ibu sudah membuat modul ajar ya, nanti akan ada modul ajar sendiri dari contoh modul ajar seperti apa, nanti ibu-ibu tinggal kembangkan saja gitu ya. Jadi mungkin profil pelajar Pancasilanya menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik ibu-ibu di sekolah gitu ya. Kayak Bu Rosanti kan tadi kan juga kan beda-beda gitu ya, dengan mungkin di Babakan Madang seperti apa, Bu Ani di mana Bu? Di SMA Cikal. Iya, seperti itu ya. Jadi beda-beda. Saya juga beda-beda. Oke, baik. Ya, baik Ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya benar-benar ya. Sekarang udah waktu dari jam 7 kita mulai ya, sampai jam 8 ini dengan semangat, dengan terus kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Nanti tinggal pelaksananya saja. Ibu-ibu kita akan ya akan belajar sendirinya juga nanti ya. Jadi nanti karakteristik dari siswanya seperti apa, mungkin bisa dikembangkan lagi, bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Ya, terima kasih Ibu-ibu di atas waktunya, yang sedang menyusui atau mungkin sedang nyetrika atau apa ya. Ya, sebelum kita tutup ya, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pelatihan hari ini bermanfaat buat ibu-ibu semua, bermanfaat juga buat saya. Amin. Dan juga bisa dilaksanakan dengan baik sama sekolah penggerak. Amin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.